Assalamualaikum Sobat Petualang dan teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang warisan leluhur masyarakat Jawa, yakni ngelmu sakjerone. Di mana di dalam masyarakat Jawa pada umumnya telah mengenal babagan ngelmu yang sejatinya. Di dalam hidup ada pula yang menyatakan istilahnya adalah urip sakjeroning urip, atau dalam pengertiannya adalah hidup di dalam hidup. Istilah ngelmu sakjerone dalam budaya warisan masyarakat Jawa mempunyai makna filosofi yang sangat dalam. Untuk menjabarkan itu semua, yakni dengan penamaan urip atau hidup adalah sebuah ngelmu dalam kasanah budaya Jawa ini lebih sulit dan tidak sejajar dengan logika ilmu pada sendirinya. Kalau ilmu di dalam keseharian kita yang bersumber pada kebenaran ilmiah semata, yang dimana setiap manusia yang sadar dan wajar dalam olah pemikirannya serta dapat memiliki sebuah ilmu itu sendiri. Namun babagan ngelmu sendiri dalam budaya Jawa menurut pemikiran ataupun rasa dalam pencapaiannya dari orang-orang tua Jawa asli, yang di dalamnya ada hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh nalar atau logika, yang dimana secara mengerucut ngelmu itu sendiri tidak bisa dipahami namun bisa dirasakan, yang dimana terjadinya atau mendapatkan ngelmu itu dengan menggunakan lakunya manusia atau sifat-sifatnya manusia itu sendiri di dalam kehidupan masing-masing. Menurut Serat Wedatama Mangkunagara 4, yang dimana ngelmu iku kelakone kande laku. Dalam ini artiannya adalah upaya batinnya. Secara pemaknaannya adalah untuk mendapatkan ngelmu itu sendiri melalui penghayatan batin rasa kepekaan, yang dimana menunjukkan bahwa suatu ngelmu yang bisa diraih atau didapatkan bentuknya sangat sakral atau rahasia, karena tidak bisa dinalar oleh pemikiran semata. Di dalam suatu contoh, lelakuning urip, hal yang mendasar adalah adab. Jadi lelakuning urip ini adalah bagaimana menjalani hidup. Dalam budaya masyarakat Jawa, orang-orang tua kita, khususnya di Jawa, kita diajarkan unggah-ungguh, bertata krama, yang dimana itu semua adalah ajaran-ajaran yang sangat luhur. Unggah-ungguh itu sendiri adalah sikap sopan santun ke orang yang lebih tua, cara menghargai, cara menghormati, dan juga tata krama, bagaimana sepertinya kita adab cara berbicara kepada orang yang lebih tua, adab kita cara bagaimana untuk makan, bagaimana cara menyampaikan sesuatu, bagaimana cara kita berpakaian. Itu semua sudah ada dari zaman leluhur-leluhur kita yang ada di Jawa. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan hal yang paling mendasar yang dimana sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita yang pada khususnya di Jawa? Apakah kita sebagai orang Jawa sudah mengikuti atau sudah mencerminkan sikap kita dalam artian cara bertata krama atau cara berbicara, cara menghargai orang, cara menghormati? Dan itu semua adalah hal yang mendasar sebelum naik tingkatannya ke tingkat kebatinan yang lebih tinggi lagi. Mungkin teman-teman dan sobat petualang merasa kebingungan apa yang kita bahas atau bicarakan. Dalam hal ini, dalam warisan budaya masyarakat Jawa, yang pemaknaannya atau pengertiannya ngelmu sakjerone sendiri itu adalah ngelmu yang sedalamnya. Jadi sedalamnya itu tidak hanya semata intelektual, tapi melalui rasa, pemikiran, kebatinan, jiwa, akhlak, tindak tanduk, tata krama. Itu meliputi semua.
bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta yang Maha Agung, dan bagaimana cara kita untuk menghargai sesama manusia dan menghormati, dan bagaimana cara kita bersikap kepada alam, kepada hewan, dan kepada semuanya yang ada di dunia ini. Tanpa kita sadari maupun kita menyadarinya, itu semua adalah merupakan dasar dari hati kita dan termasuk adalah bagian dari ilmu yang dimana yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita di masyarakat Jawa, dimana dalam sebuah ilmu dalam babakan masyarakat Jawa itu menjadi bagian yang sangat erat dan dalam di kehidupan kita sehari-hari, adalah ajaran yang sangat luhur yang sepatutnya dan sepantasnya kita mencerminkan atau kita bisa mencontoh ataupun mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah begitu indahnya ataupun bagusnya bila kita mewujudkannya di kehidupan kita masing-masing. Setelah kita bisa memahami makna pendasarannya terlebih dahulu, setelah kita bisa menyelami atau kita bisa mewujudkannya, tingkatan yang lebih atau di atasnya adalah melakukan dengan mengurangi kesenangan duniawi, atau di sini bisa dimaksudkan adalah melalui topo atau bertapa. Dalam artian bertapa di sini yakni mengurangi kesenangan duniawi yang bergelimang di sekitar kita. Dan setelahnya itu kita adalah menjalankan lelakuning urip yang semestinya, yaitu tidak, istilah Jawanya tidak kemrungsung, tidak tergesa-gesa. Jadi apa yang kita bisa kerjakan dan apa yang bisa kita raih tanpa harus dengan memaksakan apa yang ingin kita tuju. Dalam artiannya adalah sak mlakuning urip. Jadi itu lebih pengertiannya, pendewasaannya adalah lebih hidup di dalam hidupnya kita. Kalau kita masukkan ke logika, ini adalah sungguh sangat masuk akal. Karena apa? Kalau kita memaksakan diri atau ngerangsang dalam istilah Jawanya, hal tersebut adalah nafsu kita untuk meraih sesuatu yang bukan semestinya. Karena apa? Karena sesuatu yang bergelimang dan sesuatu yang kita raih dengan memaksakan diri, itu nantinya akan menyakiti batin atau hati dan pikiran kita dalam menjalani hidup. Dan untuk yang berikutnya adalah mawas diri atau eling lan waspodo. Dalam pengertian di sini adalah sadar diri bagaimana diri kita itu sendiri dalam menempatkan situasi atau posisi kita di masyarakat, dan mawas diri bagaimana kita melihat sesuatu di kehidupan kita untuk mengendalikan emosi. Dan dari kita cukup sekian dulu. Jika ada kata-kata dalam penyampaian pembahasan ini, jika ada yang salah, kita mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan dan pembahasan kami. Tunggu petualangan dan pembahasan yang menarik lainnya.